Aksi kejahatan memang tak mengenal korbannya. Siapapun bisa dijadikan target kejahatan. Termasuk Abah Husin, warga Gunung Putri Bogor yang berprofesi sebagai seorang penjual ayam keliling dengan penghasilan tidak seberapa. Ketika menjajakan dagangannya, Abah sempat disekap kawanan perampok di dalam mobil. Saya naik, udah naik, saya naik deh. Liwatnya bablas ke SBY. Saya bingung kok, ke BTN lama amat. Untuk SBY, saya digebukin di sana di SBY. Jalan Puan Bambu. Jeger. Pintunya dikunci soalnya. Mobilnya dikunci. Saya kan ngelawan. Terus saya lawan. Saya lawan nggak tahu, dia buat tembakan. Walau saya ada sengen tembakan di kepala. Terus saya lemes. Enggak, terus saya tetap jualan. Cuman trauma seminggu. Seminggu rumah malas aja. Malas begitu, ini disusulin ini yang punya ayam. Udah jangan dipikirin, yang penting dagang-dagangnya jadi bisa mayar katanya gitu. Sudah selama 40 tahun Abah Husin berprofesi sebagai penjual ayam. Jika ayam-ayamnya laku terjual, Abah bisa mengantongi uang sekitar Rp50.000 per hari untuk dibawa pulang dari bagi hasil keuntungan dengan pemilik ayam. Ada kesulitan. Kadang-kadang orang beli nih, sebentar duitnya sebentar gitu. Nggak tahu ditungguin lama, setengah hari belum bayar. Nggak tahu orangnya pergi. Dia katanya ngambil lu ke ATM gitu. Nggak tahu, tungguin aja depan rumahnya. Akhirnya ayam udah dipotong, akhirnya belum dibayar. Pernah, begitu dia beli, ayam tuh baru taruh sore, tuh ayam tuh mati. Oh dari sayanya hidup. Jadi dia komplain, saya dijegat. Begitu saya dagang lagi dijegat, ayam mati. Nggak tahu kan saya hidup. Kalau dari saya sakit berarti saya yang salah. Kalau dari saya hidup berarti saya nggak salah. Ayam bu! Selain tingkah pembeli yang suka menipu dan merugikan Abah, problem berjualan yang harus dihadapi adalah cuaca. Iya, jika sudah memasuki musim penghujan, pendapatan Abah melorot drastis. Bahkan bisa tidak mendapat uang sama sekali jika hujan terus mengguyur tanpa henti. Abah kesulitan menjajakan ayam-ayamnya. Ditambah lagi, fisik Abah sekarang juga semakin lemah. Akibat gangguan asam lambung dan mata rabun yang terus menderanya, Abah berusaha bersabar. Udah paling kesulitan dialamin, mata kurang lihat. Terus itu kaki pincang, kram terus. Udah, ya ada hikmahnya. Kita lah, yang pentingnya masih bisa makan aja. Kita mau makan ya. Kita diam aja, minta-minta sama orang malu. Kita minta sama tangga jadi omongan ya. Sejak muda, prinsip Abah memang tak pernah mau merepotkan orang lain. Bahkan setelah 3 anaknya bisa mencari nafkah sendiri, Abah memilih tetap bekerja untuk menafkahi dirinya dan sang istri, juga sebagai jalan ibadah. Meski anak-anaknya selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang tua mereka, tapi bagi Abah, mencari rezeki sendiri tak akan pernah dihentikannya semampu yang ia bisa, demi berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Sa'ad bin Mu'az al-Ansori menceritakan bahwa ketika Rasulullah kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, gosong kehitam-hitaman. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tangan dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya, seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Tabrani. Abah Husin tinggal bersama istri dan 1 orang anaknya yang belum menikah. Rumah Abah sempit dan sudah reot. Sebenarnya sudah tak layak lagi untuk ditempati. Untuk memperbaikinya, Abah tak punya biaya. Apalagi penghasilan Abah hanya pas-pasan.
Begitupun dengan penghasilan anak-anak Abah yang bekerja serabutan. Jika sudah masuk musim penghujan, para penghuni rumah kerap kelabakan. Tak tahu lagi harus berteduh di mana karena hempasan air hujan masuk dari atap yang bocor di mana-mana. Iya, udah aja diantep aja, kalau hujan dibuangin aja, tadangin ya. Ke ember. Iya, ditadangin itu juga. Kalau habis hujan ngepel, ntar saat kering lagi gitu. Ntar hujan lagi tadangin lagi. Ya udah diterima nasib aja. Diterima aja apa adanya. Kalau kita pusing ya akhirnya jadi penyakit. Rumah segini doang ya. Ya, yang sulit Om. Kadang-kadang aja berapa hari ya mati lampu di belakang. Kadang betulin, kadang apa gitu ya. Kaki saya kan minimal jualan kadang laku, kadang enggak, modal sedikit gitu ya. Lampu putus, sekarang Om. Gak bisa ini betulin. Kondisi rumah yang tak layak lagi ditempati diperparah dengan rusaknya mesin pompa air. Alhasil, sudah hampir setahun ini Abah terpaksa minta air bersih ke tetangga. Apa mau dikata, untuk membeli mesin air baru, Abah tak punya uang. Terpaksa meski menanggung malu dan harus menguras tenaga membawa air bolak-balik ke rumah, Abah melakoninya. Untungnya sang tetangga tidak keberatan dan paham dengan kondisi Abah. Malu aja. Ada malu-malu dikit. Malu aja kalau minta melulu, minder. Iya, sedih juga. Minta air kadang-kadang ya enakan air nyala sendiri. Kalau air mentah nggak cukup, minta banyak nggak enak. Udah cukup lama juga sih Abah minta air. Soalnya listriknya mati, sumurnya juga, mesinnya juga rusak. Udah lama nggak dibetulin. Demi membantu suami, Kasminah rela bekerja keras. Apapun pekerjaan yang halal dikerjakan Kasminah tanpa mengeluh. Berjualan gorengan dan lontong oncom kini ditekuni Kasminah untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Untuk membuat lontong oncom, Kasminah mencuci beras lalu memasaknya. Hasilnya dibuat nasi aron untuk kemudian ditumbuk sampai halus. Selanjutnya, Kasminah mengolah bumbu oncom untuk isian lontong. Lontong oncom lalu dibungkus menggunakan daun pisang. Kukus kurang lebih 1 jam agar tidak mudah basi. Bersama gorengan, oncom disusun di atas wadah. Kasminah kemudian berangkat berjualan. Sulit juga kadang-kadang ya kadang masih banyak ya nggak laku gitu. Untuk makan, untung ada ayam banyak kasih ayam gitu. Ya kita orang jualan kadang-kadang ada cepat ada enggak. Sama seperti kondisi Abah Husin, Kasminah juga menderita sakit lambung. Jika sudah kambuh, kadang Kasminah tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa menahan sakitnya saja. Berobat ke dokter rasanya mustahil. Paling-paling Kasminah hanya mengandalkan obat warung saja. Iya, kadang-kadang ini sama lambung. Ini sakit samping jualan. Alhamdulillah sih ya untuk makan nggak ini Om. Masalah untuk makan mah ya, nggak ibaratnya nggak kurang gitu. Beli apa ini? Beli aja sih mah. Alhamdulillah rezeki mah ada baik. Alhamdulillah. Bekerja merupakan ibadah amaliyah yang dijalankan sebagian besar orang untuk kepentingan duniawi. Namun ada juga yang meniatkan demi berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan giat. Hadis riwayat Imam Tabrani. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.